Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Khairun Nadirah dengan NIM akhir 101. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Anggota kelompok kami terdiri dari Revalina Khairun Nadirah dengan NIM akhir 101, yaitu saya sendiri. Ada juga Fani Septiana Dewi dengan NIM akhir 108. Ada Kinayatul Fikriyah dengan NIM akhir 117. Ada Pipit Wahyu Lestari dengan NIM akhir 126. Ada juga Miftahur Rahmah dengan NIM akhir 131. Ada Leo Gigih Wahyu Pradana dengan NIM akhir 136. Pengertian PPN. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung. Maksudnya, pajak tersebut disetor oleh pihak lain, pedagang atau pemberi jasa yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain penanggung pajak, tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. PPN mulai dikenalkan di Indonesia sejak 1 Januari 1985 untuk menggantikan pajak penjualan, dikarenakan pajak penjualan ini dalam penerapannya dianggap sudah tidak sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Karena pajak penjualan ini dalam penerapannya banyak terjadi kelemahan, antara lain menimbulkan efek pajak berganda dan adanya macam-macam tarif sehingga belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengontrol dari sisi pajak. Selain itu, juga kesulitan dilakukan penerapan oleh pihak wajib pajak itu sendiri. Kelebihan pajak penghasilan dibandingkan pajak penjualan. Yang pertama, menghilangkan pajak berganda. Yang kedua, menggunakan tarif tunggal sehingga memudahkan pelaksanaan. Yang ketiga, netral dalam persaingan dalam negeri. Yang keempat, netral dalam perdagangan internasional. Yang kelima, netral dalam pola konsumsi. Yang keenam, dapat mendorong ekspor. Karakteristik PPN yaitu merupakan pajak tidak langsung, merupakan pungutan yang sifatnya objektif, multi-stage, dihitung dengan metode indirect subtraction, merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri, bersifat netral, tidak menimbulkan pajak berganda. Barang kena pajak atau BKB. Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Barang kena pajak dikenakan karena pihak yang menjual merupakan wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Jika penjual belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, maka barang yang dijual tidak dikenakan pajak. Pihak yang menanggung pajak adalah pihak pembeli, bukan barang kena pajak. Pada dasarnya, semua barang dan jasa yang beredar di masyarakat merupakan barang kena pajak atau BKB dan jasa kena pajak atau JKP, sehingga dalam perlakuannya pasti akan dikenakan PPN. Namun, ada beberapa barang yang penggunaannya termasuk dalam barang-barang yang sangat vital, sangat diperlukan oleh khalayak umum, sehingga untuk barang-barang tertentu ini tidak dikenakan PPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang dikecualikan dari objek PPN adalah saat penyerahan BKB atau penerimaan JKP di dalam daerah pabean, seperti barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Jasa kena pajak dalam kurung BKP. Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan ataupun permintaan dengan bahan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak. Maka oleh karena yang termasuk jasa kena pajak jumlahnya sangat banyak, Undang-undang mempermudah wajib pajak dengan menentukan apa saja yang masuk kategori jasa tidak kena pajak. Bukan jasa kena pajak. Bukan JKP merupakan jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai, diatur dalam pasal 4A ayat 3 Undang-Undang PPN tahun 1984.
Adapun jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan dan medis. Kedua, jasa pelayanan sosial. Ketiga, jasa pengiriman surat dengan perangko. Keempat, jasa keuangan, misalnya jasa penghimpun dana dari masyarakat seperti giro, tabungan, dan lainnya. Selanjutnya, jasa asuransi. Keenam, jasa keagamaan. Ketujuh, jasa pendidikan. Kedelapan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Selanjutnya, jasa tenaga kerja seperti jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, jasa kesenian, dan yang terakhir jasa boga atau catering. Selanjutnya mengenai mekanisme pemungutan PPN. Undang-Undang PPN tahun 1984 menganut metode kredit pajak serta metode faktur pajak. Dalam metode ini, PPN dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP oleh PKP atau pengusaha kena pajak. PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkan mekanisme pengkreditan pajak masukan. Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang dapat digunakan adalah faktur pajak. Selain itu, dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh pengusaha kena pajak karena pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. Adapun pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perolehan atau impor barang kena pajak ataupun penerimaan jasa kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut pengusaha kena pajak pada waktu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut. Pada saat pembeli atau memperoleh BKP atau JKP akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak. Pada saat menjual atau menyerahkan BKP atau JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak. Apabila dalam suatu masa pajak atau jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim, jumlah pajak keluaran, pajak masukan selisihnya harus disetorkan kepada kas negara. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran, pajak masukan selisihnya dapat direstitusi, diminta kembali, dan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN. Contohnya, sepanjang bulan Maret 2013, PT ABC mempunyai transaksi sebagai berikut. Membeli bahan baku seharga Rp 100 juta, dipungut PPN Rp 10 juta. Membeli bahan penolong seharga Rp 40 juta, dipungut PPN Rp 4 juta. Menjual produknya seharga Rp 200 juta, memungut PPN Rp 20 juta. Maka perhitungan PPN jumlah pajak keluaran Rp 20 juta, jumlah pajak masukan Rp 14 juta, PPN kurang bayar Rp 6 juta. Jadi jumlah PPN kurang bayar sebesar Rp 6 juta ini harus disetorkan ke kas negara.
Objek PPN. PPN dikenakan atas: yang pertama, penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Ketiga, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan impor BKP. Keempat, penyerahan JKP di dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha. Kelima, pemanfaat BKP tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya, pemanfaat JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Yang terakhir, penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Tarif PPN. Tarif pajak pertambahan nilai merupakan tarif tunggal, yaitu sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak, dan tarif pajak bertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP. Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak bertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukannya telah dibayar untuk peroleh BKP atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan kebutuhan dana untuk pembangunan. Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling rendah 5%, paling tinggi 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk menghitung pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN dapat dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak. Jadi, cara menghitungnya PPN sama dengan dasar pengenaan pajak atau DPP dikalikan dengan tarif pajak. Contohnya, pengusaha kena pajak A menjual tunai barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak B dengan harga jual senilai 25 juta. Maka pajak pertambahan nilai terutangnya adalah, cara menghitungnya, 10% dikalikan dengan 25 juta sama dengan 2.500.000 rupiah, di mana pajak pertambahan nilai sebesar 2.500.000 ini merupakan pajak keluaran bagi pengusaha kena pajak A, sedangkan bagi pengusaha kena pajak B merupakan pajak masukan. Contoh yang kedua, seseorang mengimpor barang kena pajak dari luar daerah pabean dengan nilai impor senilai 15 juta, maka pajak pertambahan nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah, cara menghitungnya, 10% dikalikan dengan 15 juta sama dengan 1.500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu saat terutang pajak. Berdasarkan pada pasal 11 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dikatakan bahwa terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor kena pajak berwujud, ekspor jasa kena pajak. Selanjutnya, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak di luar daerah pabean saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayarannya. Selanjutnya yaitu Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai uang berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara seperti yang tadi, pajak pertambahan nilai atau PPN terutang sama dengan tarif pajak dikali dengan dasar pengenaan pajak, sama saja. Jika
balik dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak juga nggak apa-apa. Dasar pengenaan pajak seperti pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 ini meliputi yang pertama, harga jual. Harga jual merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, di mana tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Selanjutnya adalah penggantian. Penggantian merupakan nilai berupa uang, termasuk juga semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk pada pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak dan atau oleh penerima manfaat barang kena pajak tidak berwujud. Karena pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya yaitu nilai impor. Nilai impor ini merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabean dan cukai untuk impor barang kena pajak yang tidak termasuk dengan PPN dan PPNBM yang dipungut menurut undang-undang ini. Selanjutnya yaitu nilai ekspor. Nilai ekspor merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Selanjutnya yaitu nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, di mana nilai lain ini merupakan nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Nilai lain tersebut antara lain, yang pertama, untuk pemakaian sendiri barang kena pajak dan atau jasa kena pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi dengan laba kotor. Yang kedua, untuk pemberian cuma-cuma barang kena pajak dan atau jasa kena pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi dengan laba kotor. Nilai yang selanjutnya adalah nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya membahas tentang PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas barang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usahanya. PPNBM juga dikenakan pajak pada barang yang dipandang bukan sebagai barang kebutuhan dan dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, yang pada umumnya merupakan masyarakat tinggi. Barang yang dibeli juga menunjukkan status jika dinilai dapat merusak kesehatan moral masyarakat Indonesia. PPNBM merupakan jenis pajak yang satu paket dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, kegiatan yang dikenakan PPN juga dikenakan PPNBM ada dua, yaitu pertama, penyerahan BKP yang tergolong yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Kedua, impor BKP yang tergolong mewah. Kemudian PPNBM menyerahkan BKP. Penyerahan BKP merupakan kegiatan penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang yang termasuk dalam penyerahan barang kena pajak adalah penyerahan BKP karena suatu perjanjian, pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha, penyerahan BKP kepada pedagang, perantara atau melalui jalur lelang, pemakaian mas sendiri atau pemberian cuma-cuma atas BKP. BKP merupakan persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, penyerahan BKP antar cabang.
penyerahan BKP secara konsinyasi, dan yang terakhir penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP karena pihak yang membutuhkan BKP. Sedangkan penyerahan barang yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP antar cabang dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang, pengalihan BKP dalam rangka pembangunan peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah BKP. BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukan perolehannya tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya adalah tarif PPNBM. Tarif penjualan atas barang mewah atau PPNBM dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif yang paling rendah sebesar 10% dan yang paling tinggi sebesar 200%. Ketentuan mengenai tarif kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenai pajak PPNBM dengan peraturan pemerintah. Sedangkan ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai PPNBM diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Dan atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. PPNBM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor dan diminta kembali atau restitusi. Selanjutnya, mekanisme PPNBM. Pada dasarnya, mekanisme pemungutan PPNBM sama dengan proses pemungutan PPN. Secara umum, mekanisme pemungutan PPNBM tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pemungutan PPNBM oleh pengusaha kena pajak atau PKP dan juga pemungutan PPNBM oleh pemungut. Yang pertama, pemungutan PPNBM oleh PKP. Pemungutan PPNBM oleh PKP dilakukan saat penyerahan BKP yang tergolong mewah dan PKP menerbitkan faktur pajak serta melaporkan pada surat pemberitahuan atau SPT masa pajak sebagaimana yang telah diatur pada pasal A3 ayat 1 Undang-Undang PPN. Dengan demikian, dalam faktur pajak nantinya tidak hanya memuat besaran PPN tetapi juga jumlah PPNBM yang dipungut. Selanjutnya yang kedua, pemungutan PPNBM oleh pemungut. Sementara itu, mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungut dapat dilakukan oleh 4 pihak, antara lain 1 instansi pemerintah, yang kedua kontraktor kontrak kerja sama perusahaan minyak dan gas bumi, dan kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang saham usaha panas bumi. Yang ketiga badan usaha milik negara atau BUMN, dan juga yang terakhir badan usaha tertentu. Selanjutnya, perhitungan PPNBM. Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah dapat dihitung dengan memakai rumus berikut. PPNBM dapat diketahui dengan cara PPNBM sama dengan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, dan untuk PPN dapat diketahui dengan PPN sama dengan tarif PPN dikalikan dengan harga barang dikurangi PPNBM. Contohnya PKP ABC. Sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual 10 juta. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong barang mewah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Maka perhitungan pajak yang harus dipungut sebagai berikut. PPN-nya sama dengan 10% dikalikan dengan 10 juta, hasilnya adalah 1 juta. Dan untuk PPNBM-nya sama dengan 40% dikalikan 10 juta, hasilnya adalah 4 juta.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.